أفلا يتدبرون القرآن. Bapak memang dulu awal buka pengajian ke Cibalong perjuangan yang berat, sampai bela-belain naik truk apu itu yang muat kapur dari gunung tuh, satu kapur. Perjuangan Bapak dulu. Saya nggak tahu persis sih cerita atau kisahnya seperti apa, karena masih kecil dulu, baru umur 5 tahun kan. Saya umur 5 tahun dibawa-bawa ngaji itu sama almarhum orang tua umur 5 tahun. Rasanya spesial gitu. Ada anak kecil nih. Ya gue lah yang paling kecil, paling bayi lah, bawa ngaji itu. Sisanya sepuh-sepuh semua Cibalong itu. Saya paling ingat itu waktu berkesan, mungkin udah kelas 1 SD lah, udah 6 tahun lebih. Dapat apa yang dimakan Bapak? Kan dia, iya Bapak, tiba Pak. Rasanya apa gitu. Hidangan yang nggak habis, nggak diacak, ada sisa sedikit, dipanggil. Kan dia Ujang, kan dia, iya TCF Bapak, ya TCF kelas 1 kali ya. Itu yang berkesan buat saya, ikut ngaji. Ikut ngaji kesannya itu dulu yang ditangkap makanan dulu waktu kecil. Wah, menang barokati ajengan, orang-orang tua dulu ngomong gitu. Wah, menang barokati ajengan udah kletik gitu. Kalau sini udah rebutan sini. Cibalong dulu zaman sepuh-sepuh ngaji seperti kita, ada makanan, ada hidangan lah yang dimakan. Kadang-kadang si kuning, ada aja lah orang yang syukuran atau apa gitu. Kan sebulan sekali kesempatan untuk mengungkapkan perasaan syukur. Nah, nggak ini, kadang-kadang siapa nggak harus orang itu, nggak, ada aja gitu. Setiap bulan pengajian itu makan seperti gini, makanya dipelihara sama Wah Henry ini, maka hidangan malam itu sampai sekarang kita ini hidangan malam tetap dipelihara. Tempat lain walau alam bisawab. Kalau nggak ada yang syukuran dulu tuh, seingat saya, kalau nggak ada yang syukuran, masing-masing jemaah itu atau mustami ya, bawa dari rumah. Ikhwan itu bawa dari rumah, dikumpulin ke panitia, nanti dibaginya, ada yang dapatnya punya dianya lagi, ada yang punya orang gitu, ketuker. Kalau cerita perjuangan, cerita kisah dulu, memang makan malam itu makan subuh lah, kita makannya menjelang pagi ya. Itu udah tradisi Cibalong, udah lama. Sepuh-sepuh saya lah, kakek, atau disebutnya, saya nyebutnya bisa kakek, bisa nenek. Ya yang inget cuman itu aja saya, yang bisa saya ceritain gitu, pengajian di Cibalong Bapak. Waktu saya bayat apa, entah waktu 3 bulanan apa kan bayat masih di depan majelis itu kan. 2 kali, 3 kali kita dari pertama datang, terus kapan lagi makan gitu, makan baik. Karena depan majelis kan, warung kita beli walau ada lupa.
Pas tadi tuh dibaca persiapan bekal buat ngadepin tamu agung, ternyata suruh sering-sering silaturahim. Karena ada statement-statement buat kita bisa bertahan. Sing kuat yang Sok apa mau apa buka ayat. ya untuk menghadapi tamu agung. Kalau Umir kemarin cerita tuh, entah ujian, entah pertolongan itu, menghadapi supaya kita nggak kaget ngadepin tamu agung itu. Sering ngaji kan nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Tapi kemarin saya bilang ada statement-statement yang buat nguatin kita gitu. Iya, iya kan Om bilang, Bapak bilang ngomong gini, ya Ibu ngomong gini, kalau istri itu begini-begini, ternyata ada. Karena yang dirasain ya tadi bukan bahas ini karena cerita ngaji. Kita suasananya kayak ngaji gitu. Masih ingat lah bahasa, sekalipun nggak nulis itu seliweran kan gitu. Ketika tadi bahasa yang saya baca tadi, ya tadi bahasa untuk antisipasi tadi. Sekalipun persentasenya kekuatannya kan bisa diukur gitu. Cuman tadi, wah ini dia. Tadi di pengajian. Gue harus bertahan ini. Biar ada peningkatan dari kemarin atau buat perbekal buat yang ke depan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa ijaja wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alal tabbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan wajah-wajahmu. Dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik dengan menaati perintah Allah dan Rasul-Nya serta melakukan kebijakan kepada sesamanya, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri karena balasan yang kamu peroleh dari kebaikan itu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri, karena akibat dari kejahatan akan menimpamu. Selanjutnya dinyatakan kejahatan yang kedua yang diperbuat oleh kaum Bani Israel dan azab Allah yang ditimpakan atas mereka. Dinyatakan dalam firman-Nya, dan apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua yang telah kami tetapkan di dalam kitab itu, kami datangkan orang-orang lain untuk menyiksamu sehingga menyuramkan wajah-wajahmu. Akibat kesedihan dan penderitaan yang kamu alami, dan mereka yakni musuh-musuhmu masuk ke dalam masjid, yakni Masjidil Aqsa, guna menyiksa dan membunuhmu sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama, guna menyiksa dan membunuhmu akibat kejahatan kamu yang pertama. Dan mereka memasukinya dengan tujuan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Allah menegaskan bahwa apabila Bani Israel berbuat baik, maka hasil kebaikan itu untuk mereka sendiri. Namun demikian, ketentuan yang terdapat dalam ayat ini tidak khusus untuk mereka sendiri, melainkan berlaku umum untuk seluruh manusia sepanjang masa. Dengan demikian, apabila manusia berbuat baik atau berbuat kebajikan, maka balasan dari kebajikan itu akan dirasakan. Jadi ada kebiasaan Bani Israel yang mengharapkan ada yang nonton, mengharapkan
ada yang bimbing, begitu datang yang pembimbingnya dikhianati. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti itulah. Ada pendidikan intelektual yang khusus karena mereka itu orang-orang terpilih sejak Nabi Yakub. Iya. Keturunan Nabi Yakub itu orang-orang terpilih, di sana banyak lahir para nabi karena intelektualnya tinggi, spiritualnya tinggi, tapi kaumnya itu banyak mengkhianati. Banyak juga yang, kenapa kamu membunuh para rasul? Langsung aja saya hubungin sama ini. Jadi kita nggak usah yang kemarin lah kasusnya, mungkin bisa nangkep Bang Aris dengan kondisi upland downland. Tuntasin, beresin. Jadi sudah nafsi sudah, dia berbuat baik ya kebaikan untuk dia berbuat buruk kebaikan untuk dirinya. Nggak lagi kita terbebani lah. Bukan dosa itu jadi kita memiliki dosanya, bukan itu persoalan. Tetapi dengan adanya keterikatan itu seolah-olah kita terbebani. Sebab ayat sebelumnya di sini kemenangan itu dipergulirkan. Yang namanya kemenangan itu piala bergilir. Siapa yang serius dalam berlomba, dialah yang akan meraih pialanya. Dulu sebelum Bani Israel, misalnya ada Romawi, ada Yunani, ada Babilonia, terus kan bergulir. Ya. Kembali lagi ke ketika Nabi Isa, Romawi juga masuk lagi dengan bendera yang lain. Ketika serius untuk sabiku berlomba atau dengan diri sendiri, itu perlombaan sabiku itu musabako, sabiku, musbik, sabako. Berlombanya bukan dengan orang lain. Ini yang salah yang di luar kita menangkapnya, berlomba itu dengan orang lain, dengan ada sparring. Padahal kan yang sesungguhnya pesan di Al-Quran itu kita berlomba itu dengan diri sendiri. Yang paling spesifik dengan diri sendiri, karena yang paling sulit itu menaklukkan diri sendiri. Kalaupun ada orang lain selain kita yang juga berlomba, artinya di sana sebagai cerminan aja, sebagai refleksi kita. Tapi pada akhirnya ketika lawan berlomba kita ini seharusnya menjadi reflektor, jadi refleksi kita, jadi lawan tanding. Pinternya setan. Jadi lawan tanding. Kita ya kan, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu kan. Fastabiqul khairat. Ya, padahal dengan diri sendiri itu tuh, bukan dengan orang lain. Orang lain masih aku 5 juta, aku 10 juta, 15 juta, aku seumur hidup, hartaku semua.
aku setuntung dunia ini aku ini kan terus begitu. Nggak mau kalah itu pada akhirnya seperti itu. Padahal di situ ada yang nggak bisa ditaklukkan. Ketika orang lain sebagai reflektornya, aku sanggup 5 juta, aku 10, nah itu aku 10 juta, nah itu nggak bisa ditaklukkan itu. Ya. Gengsi. Termasuk di dalamnya. Jadi makanya Al-Quran itu sabiku ila magfiratin mir rabbikum ka'ardis sama, berlomba dengan diri sendiri. Kalau hari ini kemarin saya bisa ngasih 50.000, besok mudah-mudahan atau hari ini semoga saya bisa mengeluarkan sedekah 75, kan gitu terus berlomba dengan sendiri-sendiri, tapi bukan dengan orang lain. Jangan tidak melihat nilai orang lain sabodo teuing, tapi orang lain sebagai reflektor aja. Ada loh yang berani berkorban sampai sekian, itu reflektor. Kita ukur diri kita tadi sesuai kadar, sesuai kapasitas. Apa ayatnya tuh sesuai kadar itu? Lah, itu bukan Bikuli sayin kodir, sesuai kadar kita, sesuai kemampuan. Jadi kalau di ayat sebelumnya itu kita harus bahwa meraih kemenangan itu dipergulirkan sama Allah sendiri, memang sistemnya begitu. Kemenangan di ayat sebelumnya, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan anak dan kelompok yang lebih besar. Di sini juga ada nih, dan apabila datang hukuman bagi yang kedua kalinya, misalnya kita kalah dalam perlombaan, contoh yang sederhana, maka apa ekspresi kita? Muram kan. Mereka menang masuk ke masjid dalam masjid sebagaimana musuhnya masukin. Kalau sejarah seperti itu, tapi itu gambaran sejarah itu sendiri harus kita refleksikan ke kehidupan kita. Harus bisa, tadi Om Bani bilang apa Om? Menarik kesimpulan apa tadi? Saling mengaitkan. Dan saling mengaitkan yang namanya bahasa sederhananya saling mengaitkan atau terhubung, itulah sholat sebetulnya. Kita terhubung kemana pada persoalan itu, kita terhubung, itulah ya kualitas sholat yang di sela-sela sholat berdirinya kita sholat. Hanya sholat wajib itu saya bilang nggak bisa saya ukur, saya ambil kesimpulan apa saja poinnya, nggak bisa, karena begitu banyak, begitu kompleks, terhubung dengan apa hari ini kita mendapatkan apa, ini terhubungnya kemana, diputer. Istilah sederhananya dengan kondisi yang dialamin sekarang ini, saling bebaskan, bukan memutuskan hubungan silaturahmi, tapi dengan cara bersilaturahmi kita saling bebaskan, membebaskan beban-beban yang seharusnya kita nggak terlibat, atau seharusnya kita nggak seolah-olah menjadi beban, seolah-olah menanggung dosa, bukan. In ahsantum fa in asatum falaha. Jika berbuat baik maka kebaikannya untuk dirinya, kan.
bisa diperhalus Om, bisa diperhalus. Bukan juga lepas tanggung jawab, sebagai kapasitas kemanusiaan kita tetap bersilaturahmi, itulah bukti kita tanggung jawab. Terus menjalin hubungan entah itu tadinya apa namanya hanya teman biasa, kemudian menjadi sahabat, kemudian jadi apa saudara gitu kan, ikhwan, tetap bukti kita tanggung jawab. Di satu sisi lain Om Dom cerita tentang lepas tanggung jawab, nggak ada sebetulnya. Tetap kalaupun misalnya seorang bapak atau seorang, misalnya contoh seorang bapak ada anak yang nggak bisa diomongin, gua nggak tanggung jawab, cuma sekedar omongan, tetap secara batin itu terikat, nggak bisa. Bapak ngomong tuh jangankan ku bagerna, yang ulah waka ku bagerna, kumaha Om, melang wae bapak teh ku baong nage komo ku bagongna gitu, ku bager nage komo ku baongna, melang, tetap melang. Artinya jangankan anaknya didik bapak itu baik, yang berandalan pun tetap dikhawatirkan, di melang itu menjadi beban, menjadi pemikiran, menjadi keterikatan batin. Tetap kalaupun nanti misalnya kita melihat ada yang lepas dari ikatan, nah itu beda. Lepas dari ikatan berarti kan sebuah kelompok lidi itu lepas dari lidi, dari sapunya, ikatan sapu, lain persoalannya. Ini masih dalam ikatan, tetap masih ada. Kalaupun masih itu terlepas dari ikatan sapu, si lidi ini masih tetap disebut sapu ini kok. Ini dari mana? Sapu itu. Tetapi secara pertanyaan nanti, secara apa namanya, kualitas apa namanya sidang tidak bisa mengangkat mensafaati yang sudah lepas. Itu lepas tanggung jawab itu tidak bisa mensafaati syafaat apa. Nanti di sidang hari akhir gitu, persidangan, karena si lidi ini sudah lepas dari ikatan sapu. Nah, di bahasa yang an kemarin itu, yang Om Dom itu tidak bisa mensafaati, sudah tidak bisa mensafaati lagi. Kalau ikatan batin mah tetap secara view pandangan gitu. Maka Mas Aris sama ya katakan gitu, sama upline-nya, ikatan batin nggak bisa. Hanya bersilaturahmi itu bukan memutuskan silaturahmi.
tapi kita lepas dari tadi yang tadi supaya tidak terbebani atau nanti suatu saat ada sidang paripurna sudah kita nggak bisa menjadi saksi, nggak bisa menjadi apa-apa dan nggak bisa mensafaati. Syafaat itu gimana? Bela menjadi iya pembela. Kalau di sidang itu apa? Tim pembela, tim terdakwa. Kalau dia terdakwa itu kita nggak bisa jadi di pihak dia. Itu jadi netral. Itu maksudnya. Pak Usman sama kan upline-nya sudah in ahsantum Pak in ahsantum sudah di apa namanya, wow gua udah nggak bisa jadi saksi lo kalau persoalan menyangkut hukum, menyangkut sidang gitu kan, sidang paripurna Udah masing-masing. nggak bisa jadi saksi di pihak dia gitu. Itu Bang. Kalau tanggung jawab itu secara ikatan batin nggak bisa lepas itu. Rasulullah sampai berucap assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Pak Ustadz, ketika di mana Sidratul Muntaha ya butuh penegasan aja. Karena siapapun umatnya, apa bentuk bagaimanapun umatnya, tetap masalah ikatan batin mah mendoakan. Tapi untuk urusan tadi sidang sudah tidak bisa mensafaati. Kalau keluar dari yang namanya soleha, solihin, kan gitu. Itu enggak? Gitu nggak Om? Bisa diperhalus, tukang ngalusin. Enggak dihalusin. Cukup Bang. Kayak surat apa tadi? Fusilat 30. Fusilat 30 sering banget ini kita jadi jargon ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang mengatakan dan mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan, memelihara dan menjaga kelangsungan hidup, memberi rezeki dan yang berhak disembah hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mereka tetap teguh dalam pendiriannya itu, maka para malaikat akan turun untuk mendampingi mereka pada saat-saat diperlukan. Di antaranya pada saat mereka meninggal dunia, di dalam kubur dan dihisab di akhirat nanti. Sehingga segala kesulitan yang mereka hadapi terasa menjadi ringan. Dalam hadis Nabi SAW diterangkan bahwa teguh dalam pendirian itu
merupakan hal yang sangat diperlukan oleh seorang mukmin. Sufyan bin Abdullah Al-Taqam meriwayatkan bahwa seseorang berkata, "Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku tentang Islam, suatu perintah yang aku tidak menanyakan lagi kepada orang selain engkau." Rasulullah menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkanlah pendirianmu." Aku berkata, "Apa yang harus aku jaga?" Maka Rasulullah mengisyaratkan kepada lidahnya sendiri. Menurut Abu Bakar, yang dimaksud dengan perkataan istiqomah ialah tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kepada orang yang beriman dan berpendirian teguh dengan tidak mempersekutukannya. Allah menurunkan malaikat yang menyampaikan kabar mengembirakan, memberikan segala yang bermanfaat, menolak kemudorotan, dan menghilangkan duka cita yang mungkin ada pada dadanya dalam seluruh urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Dengan demikian dadanya menjadi lapang dan tentram, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka. Sedangkan kepada orang-orang kafir datang setan yang selalu menggoda mereka, sehingga menjadikan perbuatan buruk indah menurut pandangan mereka. Waqi dan Ibnu Zaid berpendapat bahwa para malaikat memberikan berita kabar gembira kepada orang-orang yang beriman pada 3 keadaan, yaitu ketika mati, di dalam kubur, dan di waktu kebangkitan. Ketika mati, ketika di dalam kubur, dan di waktu kebangkitan. Kepada orang-orang yang beriman itu para malaikat mengatakan agar mereka tidak usah khawatir menghadapi hari kebangkitan dan hari perhitungan nanti. Mereka juga tidak usah bersedih hati terhadap urusan dunia yang luput dari mereka, seperti yang berhubungan dengan keluarga, anak, harta, dan sebagainya. Menurut Ato, tahu Ato siapa ini? Yang dimaksud dengan alla takhafu wa la tahzanu ialah janganlah kamu khawatir bahwa Allah tidak memberi pahala amalmu. Sungguhnya kamu itu diterima Allah, dan janganlah kamu bersedih hati atas perbuatan dosa yang telah kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah mengampuninya. Ayat ini selanjutnya menjelaskan bahwa para malaikat mengatakan kepada orang beriman agar bergembira dengan surga yang telah dijanjikan para rasul, mereka pasti masuk surga dan kekal di dalamnya. Ayat ini sering kita kaji bersama. Barang siapa hambanya dengan tulus dan sungguh-sungguh, tekad ucap lampah, qaulu, tekad ucap lampah, bahwa menyatakan Rabbunallah, sesungguhnya Allah yang akan membuat dia pastakim, istiqomah, sumastaqomu, membuat istiqomah, kemudian menurunkan malaikat ataupun memberikan kekuatan pada dirinya, keteguhan. Ini termasuk terkait dengan kemarin yang dibacain Pak Duarsa, bab keteguhan hati yang sejati. Ini ayatnya. Dan sampai mana tadi? Menumbuhkan atau menurunkan malaikat atau menumbuhkan kekuatan pada dirinya. Atau ya, keteguhan itu kan kekuatan. Daya upaya ataupun haul, effort, upaya, effort, haul. Untuk bekal di mana kita menghadapi rasa takut dan rasa sedih. Jadi bukan hilang sirna, tapi ada, cuman persoalan takut itu menjadi tereliminir dengan keadaan istiqomah dan
tatanajul malaikat, tereliminir. Takut itu kan kita biasanya kepada sesuatu perkara yang akan datang. Ala takhofu, khaufu di sana terkait dengan sesuatu yang akan datang, yang akan kita hadapi. Tahzan itu sesuatu perkara yang telah sedihnya itu karena suatu perkara yang telah dilalui. Misalnya, wah, proyek gagal kan ada. Nah, seperti itu. Ala takhofu walah tajanu wa absiru, dan bergembira. Jadi barang siapa yang dengan tulus dan sungguh-sungguh tekad ucap lampahnya menyatakan bahwa Rabbunallah, maka Allah sendiri yang akan menurunkan, yang membuat dia istiqomah, kemudian menumbuhkan kekuatan pada dirinya, keteguhan hati. Kita udah baca kemarin bab keteguhan hati seperti apa. Diaping, dijaring, dijaga, dirisa, dituntun, dituyun. Dalam setiap persoalan, insya Allah terjawab. In kuntum tu'adun. Ini yang latih ini kan dekat sekali, sudah diperdekatkan, sudah di aladzi masih kita harus tempuhnya dengan proses yang panjang. Latih itu sudah langsung didekatkan. Cuman apa syarat dan ketentuannya? Tulus dan sungguh-sungguh berkata atau berkata, tekad kolu di sana, tekad ucap lampah bahwa Rabbunallah. Kan kul kemarin katakan itu harus sampai tuntas kan ya. Kul itu dikatakan, terus apa lagi, sampaikan, dituntaskan, disempurnakan, yaitu hubungannya dengan tekad ucap lampah juga. Itu Mas Dion, ayatnya seperti itu. Nggak apa-apa, seolah-olah aja. Seolah-olah. Yang bahaya di sini, yang di depan. Kalau di belakang masih nggak bahaya. Seolah-olah masih bisa. Wa'dan tu'adun, yang dijanjikan, yang disepakati sebetulnya. Surganya yang udah disepakati. Mau surga mana? Ya. Pilihan atau dikasih pilihan seperti itu, sepakat dengan surga yang ini, ya udah. Mau surga mana? Dekat lagi, alati kuntum tu'adun. Lampah itu kan warna, pola bisa. Warna di sana kan sebetulnya bukan warna seperti ini, tapi kan lebih kalau di mikroskop warna itu akan kelihatan konturnya, akan kelihatan kontur apa namanya, pola lah, apa namanya? Iya, apa namanya? Gelombang-gelombangnya, kontur, tekstur akan lebih kelihatan teksturnya. Lampah itu laku lampah. Perbuatan. Bukan warna kan? Ya dari perbuatan itu kan mewarnai. Kelihatan warnanya. Biasa aja, bukan tukang wantek. Iya, bisa diwarnai dengan langkah. Ada pengalaman. Tekstur. Analoginya. Ya, ketika ada di tool tekad ucap lampah itu kan udah jelas. Kenapa ada lampah itu mewarnai kan agak banyak.
Oh berarti harus ada prospek. Dengan lo bisa begitu, oh udah ada contohnya. Karena biar gimana pun kalau kita gua mau istiqomah pasti meleleh, adab melelehnya. Makanya ketika kita ingin istiqomah, apa yang harus dilakukan? Datang dengan tekad ucap lampah, datang dengan sukarela, kemudian qaulu, tekad ucap lampahnya, Rabbunallah. Maka Allah yang akan membuat istiqomah, keteguhan hati yang sejati. Emang nggak bisa izin sekali nggak ngaji. Nggak bisa. Istirahat sejenak. Tentang istirahat kemarin yang ayat berapa itu? Ayat Al-Fatir ayat 35, buka lagi. Sudut pandang yang berbeda saya katakan. Alladina halana darul muqamah min fadlih la yamassuna biha nasabun wa la yamassuna biha lugub. Yang menempatkan kami di dalam tempat yang kekal, surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Sebenarnya itu effort kita sendiri. Lelah dan lesu itu upaya kita yang keras. Sejak awal diceritakan di sana 32-nya kan, orang yang sejak awal mematuhi kesanggupannya tentang hukum-hukum Allah dengan upaya yang di bawah tadi 35, tidak lelah, terus berupaya, terus jatuh bangun, apa? Jatuh bangun, mengejar. Bangunnya itu Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, kejar, jatuh bangun, effort, tidak. Dan itu kenikmatan yang kalau orang filsafat bilang kenikmatan yang di prosesnya itu. Sebenarnya kesuksesan itu tidak ada artinya dibanding prosesnya, nikmatnya tuh. Orang filsafat ngomongnya gitu. Kegagalan, keberhasilan biasa. Yang luar biasa tuh. Yang luar biasa adalah jatuh bangunnya. Iya nggak bos? Mas Bang. Jadi sukses biasa, gagal biasa, yang luar biasa masih tetap berproses. Proses. Pantun apa sih kalau bahasa Sunda? Pupuh. Pupuh. Pokok yang bisa diambil itu pokok. Bobok Pepek itu padatan ya. segala bentuk yang diminati ada semua di dalam satu wadah, entah itu penuh atau enggak, itu pepek Komplit. semuanya ada. Pakai komplit. Walaupun wadahnya luas, tapi kalau semuanya ada kan pepek disebut. Ya, itu pepek namanya. Nah, ini satu gini ada gudang garam, ada ini pepek. Sudah pepek. Walaupun sebatang. Jangan ngangguk belum lelah. Tapi Kagak gue katain komplit belum Kalau beriak kan. itu maksudnya penuh mah nggak bisa bergerak. iya penuh, tapi Enggak penuh. maksudnya berdesak-desakan lah. Enggak berdesak-desakan. Lebih komplit, lebih lengkap. Komplit. Itu Pepek itu. Jadi ada jarum, ada udang garam merah tadi. Kayak dompet, isinya recehan, ada jigung, Ada cebanan, ada Komplit. ada koin segala macam. Sin nggak tersebut. Ya, udah sin kelewat sin. jadi kalau namanya beli gado-gado pakai apa aja dipopok lah.
Jadi pakai semua. Sambal nggak pepek. Segala Belum ada, ketemu istilah lainnya. segala ada. Warung Cina lah yang pepek. Kalau orang warung kita, orang pribumi, orang lokal, orang lokal nih warung nih, nggak ada, bilang nggak ada. Kalau warung Cina mah nggak ada di tempatnya, ada bilang, ada. Apa yang lo butuhin gua adain. Iya, iya. Walaupun ntar gua nelpon teman gua. Iya. Ada ini nggak? Nah, pepek Kirim itu. sini. Kirim sini. Iya, kayak di Pramuka tuh. Iya. Dia nggak bakalan nolak. Pak ada ini? Ya. Ada. Tunggu dulu ya. Nyari dulu tuh Mana-mana, iya. telepon dia. Lu gua punya ini nggak? Kirim sini. Dipaksakan juga, ada dipaksakan juga untuk mengisinya. Jadi kalau ke perkakas lebih pepek itu lebih ke perkakas yang kalau kita itu bukan barang yang konsumsi tapi alat yang nahu bisa, sorot bisa, mantik oke, bayan siap, tajwid hayu, itu pepek. Ngomong apa lagi, filsafat Oke. setengah-setengah. Oke. Tahlil. Oh, taruh. Tahlil berangkat. Jadi gitu tentang tanggung jawab bapak itu. Eta anak didik bapak, ini ya baheula anak didik bapak. Tapi nangis bisa nanaon bapak nangis misahkeun diri kan. Jawaban bapak seperti itu. Sudah memisahkan diri. Jadi bukan kita melepas tanggung jawab. Maksudnya agar tanggung jawab itu tidak jadi bandul yang Iya jadi digandulin terus. Wah itu, ada bapak ini. karena kita kan ketergantungan, hasilnya itu ketergantungan. Pernah saya protes itu, jangan ngomong ya sudahlah. Kalau ya sudahlah itu kan berarti sudah lepas. Karena apa? Keikhlasan itu pasti akan berefek. Saya melihatnya di sana. Kita boleh ikhlas, tapi tetap efek tetap berjalan. Ya kan? Saya maafkan, tapi hukum tetap berlaku kan. Ya? Saya maafkan, tapi hukum tetap berlaku. Saya ikhlas, tapi tetap berjalan ini. Ya. Masih ada hitung-hitung. Maksudnya tanggung jawab itu tetap kita lakukan, ya kan? Bentuknya sebagai bentuknya ya siar, kita bagaimana mengajak, kita mengajarkan, ya kan? Tetap kita laksanakan. Jadi jangan sampai apa-apa yang karena begitu kita berhenti. Nah itu yang tidak boleh. Karena itu jadi bandul akhirnya yang memberatkan. Tetap tanggung jawab kita. Ya ketemu kita sapa, kita ajar, nanti dong. Walaupun dia nggak merespon, tetap aja. Dihimbau. Makanya banyak iwan-iwan kan kadang-kadang saya tanya. Walaupun nggak ada hasilnya, ya tetap aja. Karena saya berkeyakinan Allah menilai itu apa yang saya lakukan gitu doang juga. Iya. Jadi nggak ada yang kita lakukan itu sia-sia, nggak ada. Cuma. Walaupun hasilnya nggak kelihatan, tapi tetap kita lakukan. Siar, kita ajar, kita kasih pencerahan dalam pengajian kita mengajarkan. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Gusti Allah. Dan syukur-syukur hadir. Nah ini surat Fusilat ini sebetulnya lebih cenderung tentang hari di mana kita disidang.
hari persidangan usilat lebih condong kita memahami tentang bagaimana berhadapan dengan sang hakim. Amin. Tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamuna basyiran wa nadhira. Tapi sebelum sidang skripsi dulu dong, skripsi dulu selesai. Iya, skripsi dulu. Sebelum sidang Bikin skripsi. bikin skripsi dulu. Skripsi dulu. Baru kata pengantar aja udah salah kata-katanya, ulangin lagi. Iya tuh gue pernah di SMA gaya tulis. Males dulu. Dikasih juga ijazahnya. Banyak koreksi. Alhamdulillah kita tutup malam ini sesi yang al-qadar.